Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bagus Abdul Wahid, mahasiswa PPK Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 25001 039 251 54051. Saya merupakan guru bidang studi pendidikan Pancasila di SMP Purnama Gandrumangu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan mengambil video uji kinerja di kelas 8 dengan materi peraturan di negaraku. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian berdoa dulu. Berdoa nanti dipimpin oleh ketua kelas. Silakan rekan, disiapkan. Doa mulai. Gimana pada pagi hari ini anak-anak sehat semua? Alhamdulillah. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar? Silakan LKS-nya dipersiapkan untuk belajar pagi hari ini, yaitu masalah pendidikan Pancasila. Untuk lanjutan materinya, kemarin kita sudah membahas bab 2. Nah, sekarang kita lanjut bab ketiga. Yang bab kedua sudah selesai. Sudah paham? Ya, lanjut bab yang kedua, yaitu kemarin lanjutan dari bab kedua, yaitu tentang apa? Coba dibuka, tentang apa? Pedoman negaraku. Pedoman negaraku yaitu Pancasila. Semuanya ada paham ya? Bahwasanya pedoman negaraku berarti negara Indonesia, yaitu pendidikan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Itu merupakan pedoman dasar negara Indonesia, yaitu negaraku atau negara kita. Kalau negaraku berarti negara kita, ya. Jangan sampai hanya sebagian orang itu yang mengakui bahwasanya negaraku itu Indonesia, tapi semuanya harus mengakui dan punya pedoman. Selanjutnya kita akan lanjut materi yang ketiga, ya, yaitu peraturan di negaraku. Bab terakhir untuk semester 1 pendidikan Pancasila. Silakan lanjutkan. Nah, peraturan di negaraku. Di negara manapun, ya, baik itu di Malaysia, khususnya di Indonesia, pasti mempunyai peran, ya, tidak hanya sekedar di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia negara itu mempunyai aturan masing-masing. Lebih kecil aja di rumah, ya, di rumah itu kalian juga mempunyai aturan. Orang hidup itu harus mempunyai aturan. Kenapa kok harus ada aturan? Supaya berjalan dengan baik, dengan efektif. Seperti itu ya. Nah, apakah di rumah kalian itu ada
peraturan ada adanya. Coba saya tunjuk satu, sebutkan peraturan yang ada di rumahnya Okan. Satu, rumah, peraturan di rumah. Bangun pagi atau apa? Bangun pagi terus apa lagi? Mandi apa enggak kamu? Mandi. Berarti itu aturan kecil ya yang ada di dalam lingkungan rumah ya. Terus satu lagi, Aldi, apa aturan kamu yang di rumah? Cuci piring, terus cuci baju. Nah, itu merupakan salah satu bentuk aturan yang ada di rumah. Itu skala kecil. Kalau skala besar itu tentu aturan di negaraku ya. Terus selanjutnya, bagaimana kondisi kalian pada saat di sekolahan? Itu ada aturan apa tidak? Nah, salah satunya itu tata tertib. Hal kecil aja di kelas ya, yang ada di sekolah ini, di kelas itu contohkan satu aturan yang ada di kelas ini 16 menghormati guru, terus menghargai guru ketika sedang menjelaskan. Terus siapa Silvi? Tata tertib yang ada di kelas, duduk dengan benar, dengan tertib. Terus kalau jadwalnya tiket itu laksanakan tiket ya. Itu. Nah, terus bagaimana kondisi sekolah kalian ketika jam pelajaran itu dilaksanakan? Kira-kira tertib apa tidak? Tertib ya, masuk jam 7, pulang jam 2. Itu merupakan aturan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, terutama di SMP Purnama dan Purnama ya. Itu lingkup sekolah. Terus lanjut. Nah, ini jenis peraturan. Peraturan dapat berupa perintah yang harus dijalankan dan ditaati. Yang kedua, peraturan dapat berupa larangan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari. Salah satu contoh untuk peraturan yang harus ditaati di lingkup pendidikan ataupun sekolah. Satu yang harus ditaati apa contohnya? Ya, melaksanakan tiket. Terus yang kedua apa? Saling menghargai satu sama lain ya. Menghargai satu sama lain. Terus yang ketiga apa? Mengerjakan tugas. Itu apa tadi apa? Ngomong apa? Mengikuti upacara. Mengerjakan tugas dan mengikuti upacara. Mengikuti upacara dan mengerjakan tugas. Nah, ini merupakan salah satu peraturan yang berupa perintah yang harus ditaati ya, yang harus ditaati. Terus apa lagi? Cara yang sopan, tidak boleh saling ejek, saling membuli. Itu merupakan salah satu aturan yang harus ditaati dan dijalankan. Kalau cuma ditaati, kita hanya sekedar tahu teorinya, tapi prakteknya zong ataupun nol, itu salah ya. Yang namanya peraturan berupa perintah yang harus ditaati, yang harus dijalankan. Itu ya. Itu siapa rekan itu ya. Terus yang kedua, peraturan dapat berupa larangan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari. Contoh dalam lingkup sekolah, peraturan dapat berupa larangan. Larangannya apa? Tidak boleh apa?
tidak boleh potong, pembicaraan guru ketika lagi menjelaskan. Terus yang kedua apa? Tidak boleh merokok, tidak boleh membawa narkoba, tidak boleh merokok dan membawa miras. Terus yang ketiga apa? Sebagai lagi ini namanya rehan sampai satu larangan berupa larangan yang tidak dilakukan, tidak membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan untuk rehan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, ini materi jenis peraturan ya. Peraturan itu ada dua jenis, yang harus ditaati dan dijalankan, yang dilarang dan harus dihindari ya, yang dihindari. Ya, untuk materi selanjutnya, nah, sebelum lanjut kita SPM dulu ya. Semangat bisa semangat bisa ya. 1, 2, 3 tepuk semangat. Itu biar kalian itu fokus ya. Ini biar kalian pelajari pada hari ini. Tugas ya sekarang silakan. Ini tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Berkelompok ini sudah kelompok. Nah ini satu. Ini siapa yang mau kenal dulu? Kenal. Ini nama siapa? Juga. Ini siapa? Saya. Ya ini. Ya ini. Ini silakan Rafa. Fokusnya kalau sini. Ini cukup kan? Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 siap. Nah, tugas yang akan saya sampaikan ya untuk kalian kerjakan. Nih, tugas 1, gambarlah piramida tata urutan peraturan perundang-undangan beserta pembuatnya. Tuliskan contoh peraturan yang ada di sekolah dan lingkungan kalian masing-masing. 5 dan saksi di kamar gambar. Silakan. Tapi yang piramida itu diarti peraturan perundang masih apa? Masih ingat? Masih ingat? Ya, satu kelompok 1. Umpamanya kan undang-undang dasar. Undang-undang dasar berarti kalau terus
juga PP peraturan pemerintah berarti yang boleh ya Kepres so silakan. Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit. Ya. 5 menit atau 10 menit. Itu ada. Terus silakan. Ini dulu Pak sini. Boleh? Boleh. Sini. Kapan tulis?
Untuk materi pada hari ini itu berjalan efektif dan kalian sudah paham ya. Nah, sebelum apa namanya penutupan ya, apa yang kalian dapat ketika apa namanya yang pada saat pembelajaran dengan tema peraturan di negara, apa yang kalian dapat? Ini dari siapa? Rekan yang kalian dapat, kamu dapat apa? Dari materinya, pengertian undang-undang apa? Peraturan undang-undang harus ditaati, dasar penting ya. Terus ini 16 tadi yang sumber hukum paling tinggi apa? Indonesia. Terus ini asas dari pembuatan dasar undang-undang negara itu meliputi apa aja? Yang pertama asas hak asasi dua apa? Lingkungan sekolah, lingkungan itu ya. Terus apa lagi? Tadi runutan dari undang-undang yang di Indonesia, yang pertama undang-undang, yang kedua tentang MPN, yang ketiga peraturan undang-undang, yang keempat peraturan undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah, yang keenam peraturan presiden, yang ketujuh peraturan daerah provinsi, yang ke-8
pembicaraan. Di lingkungan masyarakat apa? Saling toleransi, saling menghargai, tolong menolong. Kalau misalkan ada yang apa namanya ingin dibantu atau minta bantuan, kita itu merupakan satu penerapan perundangan di apa namanya ya juga tanah lingkungan sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat. Terus ada beberapa jenis ada dua jenis apa satu internal eksternal. Internal itu maksudnya dari eksternal dari kalau internal itu contohnya internal contohnya apa? Berarti terkait dengan pasal. Kalau dari eksternal terkait dengan pelaksanaan undang terus jawabnya ya itu silakan untuk minggu berikutnya ya ini karena satu kali pertemuan itu 2 jam pelajaran. Nah untuk minggu selanjutnya silakan kalian persiapkan untuk materi tentang cara penerapan undang-undang di mana? Di sekolahan, di rumah, ya, di lingkungan. Itu nanti saya apa namanya ya kasih tugas ke kalian di rumah, silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya besok pertemuan besok ya itu bisa menjelaskan secara rinci kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, di sekolahan maupun di lingkungan. Itu saya kasih waktu 1 minggu buat titik ya di kelas. Betul ya? Tadi apa judulnya materi kita? Aturan di ya. Jadi yang namanya aturan itu perlu kita taati, ada juga perlu kita lakukan. Ya, begitu ya. Itu juga ada yang perlu kita hindari dan juga perlu kita tinggal. Begitu ya. Paham ya saya? Paham. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi sebelum kita akhiri ya Silvi jangan berdiri ya Silvi sama Sri ya sebelum kita apa namanya akhiri pada pembelajaran kali ini kalau kita itu dulu ya tepuk tangan dulu kita kasih dulu dan kasih tepuk semangat kalau misalkan pembelajaran itu harus dilaksanakan dengan semangat.